Dengan kumpulan saya jalan permulaan, dia jalan permulaan, kata ada dalam pasarannya yang diterbitkan oleh Asar 50 pada tahun 1986. Nah, letak belakang jalan permulaan. Jalan permulaan ini nama dia, tetapi dalamnya ada satu puisi yang namanya jalan permulaan juga. Jalan permulaan ini sebuah puisi yang saya dapatkan faktanya mengenai dengan apa yang sedang berlaku di kalangan orang Melayu, baik dari segi education, pelajarannya, baik dari segi kebudayaannya. Kebudayaan jangan salah anggap ya, orang Singapura kebanyakan mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah kesenian. Sebenarnya dalam kebudayaan ada termasuk kesenian. Saya singkatkan selalu sepi kipa. Budaya itu ada 7 unsurnya: sosial, politik, ekonomi, kemudian ilmu pengetahuan, pelajaran, kemudian filsafat dan agama. Saya pikir kesenian tadi masuk dalamnya. Saya pikir jadi dalam unsur-unsur yang itu semua, saya sebagai seorang penulis yang saya katakan PK, sensitif mengenai dengan apa yang berlaku. Dan Anda kalau mau menjadi penulis harus PK, sensitif. Kalau tidak sensitif, sulit untuk menjadi seorang penulis. Pada masa itu saya terbaca ya, ada suatu pergerakan di Singapura yang diadakan satu seminar mengenai bahasa Melayu di Nusantara masa kini dan masa muka. Pada masa itu ada gejala-gejala yang menunjukkan pada suatu masa nanti bahasa Melayu akan kurang digunakan oleh orang-orang Melayu di Singapura sendiri. Itu ada di halaman 19 dan 20. Selain daripada itu ya, saya sebagai seorang anggota Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura pada masa itu telah ditunjuk untuk mewakili KJMS pergi ke persidangan guru-guru antarabangsa di Jerman, yaitu di Berlin. Saya sempat pergi ke Berlin Barat dan Berlin Timur. Pada waktu itu tembok Berlin masih utuh, masih ada. Jadi pengalaman-pengalaman luar dan pengalaman-pengalaman dalam tempat itu menjadi suatu yang mengisi fakta. Dan saya bacakan sedikit di antara puisi jalan permulaan ini yang terdapat pada halaman 21. Singapuraku, aku mengerti. Di sini darah ibuku tumpah. Di sini tulang belulangku akan merapuh. Di sini anak-anakku membesar seperti paya terus melebar. Di atas batu bata dan pasir-pasir bertahta, lalu manusia 1000 tahun menghamba. Laut tempatku menangkap ikan, bukit tempatku mencari rambutan, sudah menghutan dilanda batu bata. Pak Qasim tak bisa lagi menjadi penghulu. Pulaunya sudah dicabut dari peta kepalanya. Anak buah sudah terdampar di batu bata dan pasir-pasir hangat. Aku kehilangan lautku, aku kehilangan bukitku, aku kehilangan diriku. Di hutan padang pasir, anak-anak menggantungkan kepalanya. Mereka mengoyak pasir bagai anjing-anjing terhindap hindu di ujung pasir tandus, mencari sesuatu di dalam tulang belulang. Tanpanya bulan mati mentari lesu. Antara mereka bersembunyi di balik huruf kudus alif lam mim dengan kerudung memutih buatan Hadratul Maut, mendakwa dunia sudah ditengkang syaitan. Lalu mereka tidak kenal air dan benci nasi. Dari corong-corong ke langit terseduh 1000 racun. Dari sungai ke laut lepas mengalir 1000 ubat bertuba. Nafasku berhenti di tenggorok dan isi laut separuh mati.
Aku kehilangan beliaku, aku kehilangan udara bersihku, aku kehilangan namaku. Kemudian lagu 4 menggema lagi. Kadangkala hilang satu, aku tidak tahu apakah nanti tinggal 2. Akhirnya tinggal 1 demi memburu waktu. Aku bersatu dengan istri dan anak-anak. Apabila kapal mau berangkat lagi Singapuraku, aku mengerti sekali di sini tempatku, tapi aku tidak tahu bila aku akan menemui segala kehilanganku. Dan kalau sekarang Anda melihat di mana-mana, saya teringat pada tahun 1989 apabila company bus SBS mengeluarkan papan-papan tanda notice boardnya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Mandarin. Orang Melayu marah. Di forum berita harian, boleh katakan tiap-tiap minggu, mereka menyatakan perasaan, kenapa Melayu tidak ada? Padahal bahasa Melayu 1 dari bahasa resmi. Kenapa tinggal 2? Tamil siang-siang udah caw. Melayu sekarang sudah tak ada. Anda pergi ke klinik-klinik, poliklinik, Anda Pak pernah pergi kan? Apa yang tinggal? Bahasa apa yang ada? Tak pernah pergi klinik. Tinggal bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Bahasa Melayu sudah tak ada. Anda pergi ke penjara, kalau ada saudara pergi yang terlibat sesuatu, pergi ya, di mana-mana itu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan kalau Anda sensitif PK, tengok notis-notis perniagaan dan lain sebagainya. Tapi saya lupa bahwa perniagaan yang dikeluarkan itu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Dan apa yang saya katakan dalam puisi tadi, jalan permulaan telah berlaku sekarang. Dan saya akan ulangi bahwa dalam survei tahun 1980, 10 tahun sekali kan, 80, 1990, kemudian 2000. 1980 ada 2,3% orang Melayu yang dari generasi Anda yang latar belakangnya sekolah Inggris, apabila sudah berumah tangga, mempunyai anak 1 atau 2, sudah tidak lagi berbahasa Melayu dengan istri dengan anak. Karena suami dan istri daripada aliran Inggris. Anak mau diterapkan, mesti Inggrisnya bagus. Kalau tidak boleh hidup di Singapura ini. Tahun 1980 ada 2,3%. Berapa agak-agak? 2,3% dari orang Melayu yang ada kira-kira 180.000. Kira-kira 12.000. Kira-kira 12.000 itu 2-3% sudah shift daripada berbahasa Melayu di rumahnya berbahasa Inggris. Ini bukan cakap saya. Dan tahun 1990, 10 tahun kemudian naik menjadi 5%. Tambah lagi jadi 20. Kalau sekarang saya belum sempat tengok sampai tahun 2000. Dia sudah meningkat. Jadi tiap 10 tahun sudah berubah, makin kurang. Dan saya telah membuat satu andaian. Pada tahun 1987, saya telah diminta untuk membuat satu kertas kerja di Kuantan, Pahang. Saya berkata bahwa bahasa Melayu dan sastra Melayu di persimpangan. Tahap yang pertama 1987 sampai 1997. Tahap kedua 1997 sampai 2007. Sekarang kita sudah masuk tahap yang ketiga, yaitu 2009. Tahap pertama, orang seperti saya yang SITC sudah tidak berperanan lagi mengajar dan aktif di badan-badan. Tahap kedua, teman saya, yaitu saudara Muhammad Latif, yang generasi kedua, mungkin saudara Subari, yang merupakan pemula, pioneer sekolah menengah Melayu, Sangila, Tun Sri Lanang dan sebagainya, pun sudah hampir pensiun. Dan mereka tidak main peranan lagi. Sekarang tahap yang ketiga. Dan kalau Anda sensitif, masjid merupakan satu institusi tunggal orang Melayu. Di mana-mana ada orang Melayu, di mana-mana kampung ada orang Melayu, ada surau kecil, ada tempat mengaji, ada tempat sembahyang. Dan sekarang ada surau-surau yang modern, yang dibina oleh masyarakat dengan dapat tempat daripada pemerintah. Duitnya kita cari sendiri.
Dan sekarang siapa yang menjaga